Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam acara TTS Teka-teki Silang. Salah, bukan, tapi tanya tentang syariat. Dan pada kali ini kita diketemukan lagi bersama dengan Wakaji. Beliau ada Wakaji dan Waalaikumsalam, dan di samping kita ada Ustadz Zikrur Rahman. Dan seperti biasa, yang membawakan pertanyaan kepada Ustadz adalah Wakaji, karena beliau sudah menerima beberapa pertanyaan. Nah, bagi antum nih, yang punya pertanyaan, silakan DM atau inbox atau kirim WhatsApp ke media sosial Bali Mengaji. Insya Allah, pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan akan kami tanyakan kepada Ustadz. Wakaji, pertanyaan sudah siap ya? Siap. Fadol, silakan sama Ustadz. Ya. Bismillah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, semua bersumber dari media sosial kami juga kan gitu Ustaz. Pertanyaan itu memang akan mengakibatkan harapannya ini bisa membuat kita lebih baik lagi Ustaz ya. Jadi ada beberapa di antara kita sendiri Ustaz belajar ngaji kan gitu, ataupun mungkin baru hijrah kan gitu ya. Nah, pada saat sudah awal-awal dia ngerti beberapa definisi, oh ini sesuatu amalan yang tidak pernah ditunjukkan di dalam syariat, oh ini amalan yang ya sekedar kebudayaan atau hal-hal yang sifatnya turun-temurun kan gitu. Nah, bagi yang sudah paham ini, kadang-kadang sikap di masyarakatnya ini yang kadang sering mengakibatkan ada sedikit konflik secara horizontal. Gesekan-gesekan. Itu kan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dan akibatnya mencoreng kepada dakwah itu sendiri Ustadz. Jadi dakwah yang seharusnya bagus, yang benar-benar murni ini untuk mempelajari agama jadi tercoreng kemudian dicap macam-macam gitu. Akibat oknum-oknum yang sedemikian kan gitu. Dan juga panjang banget takutnya ya mungkin itulah Ustadz kurang lebihnya. Dan akhirnya juga menganggap bahwa orang yang nggak ngaji itu boleh dikatakan wah tidak sependapat, tidak kokoh dan sebagainya. Mungkin itu juga kadang-kadang bisa seperti itu. orang lain gitu ya. Nah, akibatnya bisa meremehkan orang lain gitu loh Ustaz. Mungkin anak perlu ataupun pemirsa yang lain juga bisa mendapatkan pencerahannya masalah ini kan gitu. Biar sikap kita juga berubah kan gitu. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyikapi fenomena ini yang terjadi pada zaman-zaman sekarang ini ya. Terkadang orang merasa dirinya ya paling hebat, merasa dirinya paling alim, paling soleh, sehingga meremehkan orang-orang sekitarnya. Ya, kita belajar dari akhlak para ulama, ya bagaimana akhlak mereka ketika mereka berbeda pendapat, ya mereka tidak saling menghujat, mereka tidak saling menjatuhkan kehormatan satu sama lain. Ya, ada sebuah kisah dua ulama yang berbeda madhab ya. Yang pertama Abul Walid Al-Baji, ini ulama bermadhab Maliki. Yang kedua Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ini madhabnya Al-Zahiri. Dua ulama ini ya luar biasa akhlak beliau-beliau ini. Ketika mereka berdiskusi, ya beradu argumen, beradu pendapat. Di akhir diskusi mereka tidak langsung menyalahkan satu sama lain, tidak menjatuhkan satu sama lain. Justru mereka saling menghormati. Ya. Abul Walid Al-Baji, ya, seorang ulama yang miskin. Ya. Adapun Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ulama yang kaya. Nah, ketika mereka berdebat, di akhir perdebatan mereka ini, ya, mereka bukan saling menyalahkan, tapi mereka saling memaafkan. Luar biasa. Kalau kita mungkin berantem gitu. Kalau bisa beda lagi. Ya, jadi ini luar biasa kisah ini ya. Abul Walid Al-Baji, ya, di akhir pembicaraannya, beliau mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, wahai Imam, ta'dzuruni fa inna aksaru mutala'ati ala sirajil khurrab. Wahai Imam, tolong maafkan diriku. Mungkin ketika aku mengutarakan pendapat, ada pendapatku yang salah. Karena ketika aku membaca kitab, aku membacanya di bawah lampu yang remang-remang.
Mungkin ada satu dua kata yang salah, tolong maafkan aku. Itu ulama ya. Ini ulama. Kalau kita mungkin gitu kali ya. Nah begitu juga Al-Imam Ibnu Hazm tidak mau kalah dia tawaduknya ya. Beliau juga di akhir pembicaraannya mengatakan, wahai Imam Abdul Wad Al-Baji, ta'dzuruni fa inna aktsaru mutala'ati ala manabir dhahab wal fiddah. Aku juga minta maaf mungkin ketika aku berargumen, berpendapat ada perkataanku yang salah, karena ketika aku membaca kitab, mentelaah kitab, aku membacanya di atas permadani yang terbuat dari emas dan perak. Kata beliau, jangan kira orang kaya itu enak belajar gitu. Banyak orang kaya nih ya, tapi dia terlena dengan dunia sehingga lupa dia belajar. Nah, di sini dari kisah dua ulama ini kita bisa belajar akhlak mereka. Ya, ketika kita tahu tentang ilmu syariat, ilmu agama, maka ya kita harus ya menghormati juga saudara kita mungkin yang belum paham atau belum ngaji seperti itu ya. Jangan main hujat ya, seperti itu. Berhusnudzon lah Ustaz. Ya, berhusnudzon ya. Ya, seperti itu berarti Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi gambaran ya semoga kita bisa lah seperti itu. Jangan mentang-mentang kemudian antum sudah senior lah ngaji kan gitu. Ada kan seperti itu. Kan beda lah kita masanya kita dengan para sahabat Nabi dulu kan. Ya, dan itu pun tidak boleh lah kemudian dijadikan satu generalisasi dalam rangka membuat kita semua seperti itu kan gitu loh. Jadi antum ini nggak ngerti, antum ini orang baru ngaji gitu. Tapi ada nggak batasannya kita bersikap seperti itu? Terus ada nggak batasannya kita bisa bersikap lebih kencang dari itu? Ada nggak batasannya? Atau kita sama ratakan semua gitu? Ya, jadi ya intinya ketika kita ini ya berbeda pendapat misalkan ya jangan kita terlalu terlalu ekstrim atau terlalu memaksakan kehendak misalkan sampai menyudutkan orang itu. Misalkan ada saudara kita mungkin salah pendapatnya, ya kita luruskan dengan cara yang baik, bukan dengan menghujat mereka. Ya seperti itu. Jadi kalau ada orang seperti ini ya saran saya, ya misalkan ada orang merasa dia paling berilmu, paling menjalankan sunnah, kemudian meremehkan orang yang baru kenal sunnah, misalkan atau yang baru ngaji, maka intinya kita jangan hiraukan orang seperti ini. Ya, makanya sungguh indah ya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika ada orang yang ngajak beliau berdebat, kemudian menghujat beliau, menjatuhkan kehormatan beliau, tapi Imam Syafi'i ya enggan untuk membantah orang itu. Karena Imam Syafi'i ngapain meladeni orang seperti itu ya, kata Imam Syafi'i. Sampai beliau itu ya mengutarakan syair beliau, dari syair yang panjang. Beliau mengatakan, "Kul bima syi'ta fi masabbati irdi, fasukuti 'anil laimi jawabu. Ma ana 'adimul jawabi walakin ma minal usdi an tujibal kilaba. Yukhatibu lis-safih bi kulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yazidu safahatan fa azidu hilma ka'udin zadahul ihraqu tiba." Apa kata beliau? Katakanlah sesukamu. Ya, semaumu di dalam menjatuhkan kehormatanku, kata beliau. Ya, dalam mencaci makiku, menghujatku, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, karena diamku dari orang yang hina adalah jawabanku. Beliau cukup diam saja, ngapain meladeni orang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, bukannya aku nggak punya jawaban, kata Imam Syafi'i. Tapi tidak pantas seekor singa meladeni seekor anjing. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang yang berbicara kepadaku dengan perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, dengan penuh hinaan, tapi aku enggan untuk membalasnya, kata beliau. Jadi orang bodoh akan semakin bodoh, sedangkan aku akan semakin lemah lembut. Ini kata beliau. Seperti kayu pewangi yang dibakar malah nambah semakin wangi. Ya, seperti itu. Bawa. Enggak. Jadi intinya Dibakar. kita itu terus istiqomah, ya. Terus istiqomah ketika kita sudah mengenal sunnah, istiqomah di atas sunnah. Jangan hiraukan orang-orang yang ya berbicara di belakang, yang menghujat kita, seperti itu. Syukran, jazakallah khairan.
Semoga kita inilah ya. Semoga kita semakin berilmu, semakin bisa menempatkan diri pada sesuatu. Jadinya gitu. kan kayak ini pepatah itu. Kalau dulu peribahasa kan. Apa itu? Seperti padi kan, semakin berisi semakin menunduk. Oh, mungkin kena angin kali makanya menunduk gitu. Semakin berisi kan semakin berat harusnya kan gitu, semakin takdim kepada keilmuannya. Tadi seperti Imam Syafi'i kan seperti itu, nggak diladenin orangnya. Diamin aja, sekut udah sekut gitu. Betul ya sekut ya. Karena terkadang diamnya itu justru jawaban dan hasilnya masya Allah gitu. Ketika kita ladenin, akhirnya menjadi tambah masalah gitu. Ya begitu. Ya itu aja. Tapi teman-teman sekalian, dengan demikian berakhir sudah program TTS kita pada kali ini dan semoga kita bisa mengambil ibrah atau manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.